Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan kali ini saya berada di salah satu rumah warga ya. Namun lagi-lagi ya, karena musim kemarau, ada beberapa daun dari tanaman hias tersebut yang kelihatannya itu kusam ya. Namun tanaman-tanaman tersebut itu berada di sebelah barat. Dan sekarang ini saya berada di sebelah utara rumahnya. Ini keadaan dari daun-daun tanaman hiasnya ini bagus-bagus ya. Terlihat cantik-cantik sekali. Dan ini juga berada di daerah utara rumah ya. Ini keadaannya masih cukup wajar ya. Dan saya bakal membandingkan dengan tanaman-tanaman hias yang berada di sebelah barat. Ini terlihat masih bagian daunnya ini masih segar ya, masih terlihat segar. Ini ada agave. Nah, sekarang saya menuju di bagian sebelah barat rumah. Ini untuk jenis sansevieranya juga terlihat seperti ini ya, banyak yang kecoklatan. Kemudian juga ada tapel kudanya. Ini banyak yang pada gosong seperti ini. Kemudian di sini ada juga tanaman hias Divenbasia Boare Tiger. Namun sebelum saya mulai melihat semuanya ya, tanaman-tanaman hias yang berada di sini, saya bakal menyapa dulu para sahabat Kembang Desa dimanapun berada. Semoga pada hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, selalu dimudahkan rezekinya dan selalu dalam lindungannya. Amin. Dan di sini saya sangat tertarik sekali dengan satu tanaman ini ya. Ini benar-benar terlihat cantik sekali, padahal untuk jenis tanaman hias Divenbasia Boare Tiger ini ya, ini terbilang liar ya, pertumbuhannya itu terbilang liar, banyak sekali terlihat pada daerah tempat-tempat sampah ataupun tempat-tempat yang bersemak. Namun ketika memang pemakingannya ataupun cara memang benar-benar dirawat ya, ini menjadi satu tampilan yang sangat menarik sekali. Ini bisa dilihat kan ya, cantik banget ya. Termasuk yang itu Boare Tiger, yang ini juga terlihat cantik sekali. Dan di sini sang pemilik mengatasi bagaimana sih agar tanaman hias Divenbasia ini selalu tampil rimbun dan cantik seperti ini. Sang pemilik ini rajin untuk memangkasnya ya, untuk memangkas pada batang-batang tanaman hias Divenbasia ini yang sudah mulai menjulang tinggi. Dan di sini kenapa di daerah ini ya, tanaman-tanaman hias yang berada di sebelah barat rumah ini daunnya seperti ini. Karena lagi-lagi saat ini matahari itu lebih cenderung ke arah selatan ya, ke arah barat selatan seperti ini, yang mengakibatkan banyak sekali daun-daun yang berada di daerah selatan itu memang pada rusak seperti ini. Dan secara kebetulan juga pada bagian daerah ini ya, ini sama sekali tidak ada naungan, sehingga tanaman-tanaman ini terkena cahaya matahari itu dalam keseharian ya. Dan saya bakalan melihat lagi tanaman-tanaman hias yang berada di sebelah utara. Nah, kalau di sebelah utara ini untuk warna daunnya ini bagus ya, termasuk untuk jenis sansevieranya, tapel kudanya ini bagus, ini terlihat segar sekali. Kemudian juga untuk jenis tanaman hias ada aglonema klasiknya, ini ada silver queen, ini juga bagus banget, warnanya segar sekali. Termasuk untuk jenis tanaman hias Peperomia obsifolia ini yang variegata. Ini juga terlihat segar, cantik banget, dan terlihat subur ya. Dan di sini sebenarnya untuk koleksi tanaman hiasnya itu banyak sekali. Itu ada yang berada di dalam rumah, berada di bagian gang ya, gang rumah ini. Ini ada Syngonium chiapense. Kemudian juga ada tanaman hias, ada Calathea. Dan ini untuk jenis tanaman hias Calatheanya, ini juga terlihat cantik ya.
Hanya beberapa dari tanaman Calathea meranti Bali ini pada bagian pucuk-pucuknya ini rusak seperti ini karena memang dari daun-daun tua yang berada di bawahnya. Namun yang secara umum masih muda ya, ini masih terlihat bagus. Dan kemudian di sini juga ada tanaman hias Peperomia watermelon. Ini karena memang keberadaannya ataupun penempatannya ini berada di tempat yang benar-benar teduh, bisa dibilang itu tidak terkena cahaya matahari ya, maka keadaan bagian pertumbuhannya ini yang jangkung ataupun yang meninggi ini hanya pada bagian batang daunnya saja. Ini hampir semua. Di sini ada 3 pot ya. Kemudian juga ada aglonema. Kemudian juga ada Anthurium deliciosa. Kemudian juga ada tanaman hias, ada Calathea. Jenis tanaman hias Calathea ini ya, ini saya lupa namanya. Ini bisa tinggi hingga 2 meter ya untuk jenis tanaman hias Calathea ini. Saya lupa ID-nya. Kemudian juga ada Syngonium, ada Mango Illusion, kemudian ada Wenlandi, kemudian juga ada tanaman hias, ada sirih marble. Dan menurut saya ketika saat ini ya, sedang musim-musim seperti ini, panasnya yang begitu tinggi suhunya, ini alangkah baiknya untuk menempatkan tanaman hias itu berada di daerah yang cukup teduh ya, yang cukup teduh. Hindarkan dari terkena cahaya matahari ataupun asupan cahaya matahari yang terlalu banyak ya, agar daun dari tanaman hias tersebut itu tidak rusak. Ini berada di teras rumah. Di sini ada 5 pot aglonema bicroy, kemudian juga ada Mataloa, ada Differbasia white flame, ada Differbasia lukisan cinta, kemudian juga ada tisu yang harmoni. Ini cantik banget. Ada Cochin, kemudian juga ada Anthurium. Nah, ini ya, ini adalah tanaman hias, ada Calathea sentosa dan juga ada bulu ayam. Yang kejadian dari tanaman hias tersebut seperti ini selain memang berada di daerah luar ya, ini terkena cahaya matahari saat siang hingga sore, namun juga disebabkan sebenarnya untuk ukuran pot dengan isi dari tanaman tersebut ini sudah tidak serasi ya, sudah tidak sesuai lagi. Yang sebaiknya ketika memang mengalami ataupun mendapati tanaman hias yang sudah penuh sesak seperti ini alangkah baiknya dilakukan pemindahan media ya, media potnya itu diganti agar pertumbuhan dari akarnya, kemudian juga dalam kita memberikan penyiraman ataupun asupan air kepada tanaman hias tersebut itu tidak rakus ya dalam arti tanamannya ya, karena memang akar dari tanaman hias Calathea apabila sudah seperti ini, penuh seperti ini memang sangat rakus dengan air ya pastinya. Dan di sini untuk koleksinya itu banyak sekali ya. Ada aglonema circuit, kemudian juga ada ini ya, jenis tanaman hias sirih joy, ada sirih gading, Wenlandi, banyak banget. Ada sansevieria, ada Pilolinet, ada Differbasia silver Charlie, kemudian juga ada Agun Ayu, dan masih banyak lagi di sini. Ini juga ada Keladi Sweetheart, Florida Sweetheart, ada Bromelia cryptanthus. Dan di sini juga terdapat tanaman hias aglonema. Banyak sekali saya mendapati tanaman hias aglonema itu seperti ini. Ini karena disebabkan yang seperti ini ya. Ini biasanya batang tua namun tidak dilakukan peremajaan yang pada akhirnya hasilnya itu akan seperti ini. Ini apabila dilakukan pemangkasan pada bagian sini ya, batas tanah seperti ini, dan kemudian ditanam, ini akan gampang sekali untuk tumbuh. Dan demikian liputan dari Kebang Desa, semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.